Assalamualaikum Pak Asep, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu Lestari? Alhamdulillah sehat Pak Asep. Pak Asep izin, ada waktu luang nggak ya? Saya mau diskusi nih sama Bapak. Oh, silakan Bu. Kebetulan saya tidak ada jam ngajar hari ini. Gimana Bu? Ya, di Hmm, mana? Gini Pak, di kelas itu Ya, saya perhatikan kenapa Rin? sekarang siswa itu tidak Ya, bisa gantian. Kalau mengontrol sudah dirinya gantian ya. gitu untuk menggunakan HP atau gadget ketika jam pelajaran berlangsung gitu. Sudah. Benar juga ya Bu. Saya juga mengamatin hal tersebut. Walaupun dalam peraturan sekolah, siswa dilarang membawa HP. Namun siswa tetap membawa HP. Jadi apa yang perlu kita diskusikan tentang kondisi ini Bu? Ya, Iya, silakan, silakan mulai ya. saya tuh juga memperhatikan seperti itu gitu. Anak tuh kadang sekarang itu lebih sering pegang-pegang HP ketika jam pelajaran. Saya paham sih mereka itu Gen Z kan gitu kan. Hmm. Jadi nggak bisa lepas dari HP gitu. Semua kesehariannya juga pakai HP gitu. Mau apa-apa juga pakai HP. Jadi dari maksud saya tuh kita diskusi ini saya tuh ingin dapat tujuan dari diskusi ini tuh kita dapat solusi lah gitu. Gimana ada enggak alternatif yang dapat kita cari gitu atau yang dapat saya temukan nanti untuk mengatasi kondisi ini gitu. Saya sepakat dengan Ibu Lestari. Berdasarkan kodrat zaman, memang murid sekarang ini banyak keseharian mereka berinteraksi dengan menggunakan Iya, gadget ataupun HP. Sebagai siswa juga, dengan banyaknya aplikasi-aplikasi untuk bersosialisasi dan mencari tahu hal yang baru, siswa itu sangat sulit sekali untuk lepas dari yang namanya HP ataupun gadget. Menurut Ibu Lestari, strategi apa yang bisa kita ambil untuk mengkondisikan hal tersebut, Bu? iya sih Pak, saya juga mempertimbangkan itu sih ya kalau kodrat zamannya memang mereka tuh remaja-remaja ini memang lagi suka-sukanya nih kan explore Hmm. kan cari-cari apalagi dengan media sosial sekarang ini gitu kan mereka sangat lebih tertarik deh gitu dengan yang hal-hal yang seperti itu jadi eh, karena pertimbangan itulah saya tuh pengen ngajak diskusi Pak Asep jadi bagaimana sih mengelola kondisi anak-anak yang lebih senang interaksi dengan HP ini gitu kita kita alihkan atau kita modifikasi supaya HP ini bisa dijadikan media pembelajaran gitu di sekolah atau di kelas gitu. Jadi berguna gitu kan, tidak hanya digunakan untuk yang ekspor saja, tapi juga digunakan pada proses pembelajaran gitu. Ya, saya setuju, Bu. Itu benar sekali, Bu. Daripada kita terus menjadikan HP sebuah permasalahan, kenapa tidak dijadikan sebuah media pembelajaran? Bagaimana cara yang kreatif dan tepat untuk menjadi kan gadget itu sendiri sebagai media pembelajaran? Iya, saya tuh kepikiran juga sih Pak ya diskusi ini karena ngelihat juga Pak Asep suka bikin konten-konten gitu kan di YouTube, saya suka subscribe juga gitu. Jadi saya tuh mendapat ide gitu, gimana ya kalau anak-anak itu bikin menggunakan media YouTube, bikin dalam proses pembelajaran ini kita masukkan gitu, anak-anak bikin konten dari pembelajaran yang sudah mereka lakukan, terus mereka upload di YouTube. Setelah di-upload di YouTube tuh anak-anak yang lain tuh ngelihatin gitu. Terus mereka mempelajari nih isi dari konten tersebut, lalu mereka kasih komentar positif, misalnya mengenai isi dari konten itu gitu atau apa yang bisa diambil pelajaran gitu dari konten itu. Saya terinspirasi tuh saya pernah lihat tuh Pak Asep kan suka apa konten gitu kan di YouTube. Jadi saya tuh aplikasiin aja ya kali ya biar anak-anak itu pegang HP tapi belajar gitu kan. Menyenangkan kan buat mereka karena sesuai dengan kesenangan mereka gitu kan. Nah, itu ide yang sangat bagus, Bu Lestari. Saya setuju.
Jadi siswa memaksimalkan menggunakan HP untuk pembuatan video dan setelah itu siswa mengomentarin sambil mereka memperdalami materi pembelajaran. Saya bersedia berkolaborasi dengan Ibu Lestari. Terima kasih sekali Pak Asep. Saya suka sekali itu, saya senang sekali. Saya harap kita dapat berkolaborasi. Nanti setelah ini saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk meminta izin kan, karena di sekolah kita ada peraturan nggak boleh bawa HP. Jadi saya koordinasi dulu dengan kepala sekolah, izin dulu. Kemudian saya buat deh nanti rencana pembelajarannya untuk mengintegrasikan penggunaan gadget itu dalam media pembelajaran sebagai media pembelajaran yang kita gunakan dalam proses pembelajaran di kelas gitu kan. Lalu kemudian saya akan lakukan aksi nyatanya gitu. Saya harap bisa berkolaborasi nih dengan Pak Asep, dan Pak Asep bisa refleksi saya tuh apa yang kurang dari aksi nyata saya nanti ya, Pak Asep ya. Siap Bu. Pokoknya saya siap membantu dalam proses pengembangan diri kita sebagai guru dan pendidik, Bu. Oke, terima kasih Pak Asep. Sama-sama Bu Lestari. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Asep, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, sehat, alhamdulillah Bu. Terima kasih. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, saya sehat juga. Gimana Pak Asep? Ada yang bisa saya bantu nih hari ini? Gini Bu, saya tuh sebenarnya selaku guru kepingin benar gitu untuk meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan di kelas Bu. Kira-kira Ibu ada solusi nggak? Bagus sekali itu. Apa tujuannya tuh Pak Asep? Mau meningkatkan kompetensi di kelas itu? Gini Bu, saya ingin menciptakan kelas yang dimana kelas tersebut bisa kondusif dan menyenangkan bagi siswa itu Bu. Benar ya. Apa Pak Asep kan tadi pengen menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan tuh. Pernah nggak Pak Asep berusaha untuk mencapai tujuan itu? Saya tuh sudah pernah mencoba Bu, tapi beberapa metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif gitu Bu. Belum ada yang efektif ya. Betul Bu. Kira-kira nih berdasarkan refleksi Pak Asep, evaluasi gitu, apa coba tantangannya? Kenapa belum efektif itu? Kalau menurut saya sih Bu, saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat proses pembelajaran itu Bu. Iya ya, terkadang ada anak-anak yang crowded ya gitu ya. Gini nih, apa sih yang Pak Asep butuhkan untuk membuat kelas menjadi kondusif tadi? Kalau menurut saya Bu, yang sudah pernah saya praktekkan di dalam kelas, saya kepingin itu membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran Bu, di dalam kelas Bu. Oke, nggak berhenti-henti ya gitu ya. Iya itu. Terus gitu ya. Baiklah, coba ya kita cari dulu ya, kita diskusikan dulu kira-kira ada nggak solusi-solusi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara dalam kelas itu ya. Coba kita cari dulu deh sebabnya. Kenapa siswa itu suka berbicara saat pelajaran berlangsung? Apa karena dia nggak ngerti, apa bosen gitu, atau kurang menarik gitu? Kalau menurut saya sih Bu, sudah saya pernah tanyakan secara langsung kepada siswanya, karena mereka tidak memahami materi pembelajaran yang sudah saya terangkan itu Bu. Oke, jadi mereka kurang paham gitu ya, jadi mereka mengalihkannya dengan bicara terus dengan teman-temannya gitu ya. Betul Bu. Oke, sekarang coba Pak Asep pikirkan dulu deh, kira-kira ada nggak ide-ide untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik gitu. Sehingga kalau menarik tuh kayaknya mereka tuh senang tuh nanti belajar gitu kan.
Nah, diharapkan nanti ketika mereka sudah senang, sudah tertarik dengan proses pembelajaran, nanti materi yang Asep sampaikan itu lebih mudah untuk mereka mereka dapatkan gitu, pahami lah. Gini Bu, kalau menurut saya bagaimana kalau saya memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa, saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Menurut Ibu Lestari gimana Bu? Oh, tuh bagus tuh, seperti itu. Misalnya menggunakan media pembelajaran infokus gitu kan, jadi lebih menarik ya, ada video pembelajaran gitu. Siapa tahu anak-anak misalnya dia dengan tulisan agak sedikit bosan, tapi ketika dengan video dia lebih tertarik tuh Pak Asep, misalnya seperti itu kan gitu, atau dengan menggambar tuh bisa juga tuh Pak Asep. Oh gitu ya Bu ya, jadi saya akan coba dah kalau kayak gitu Bu. Ya, kalau dengan diusahakan kita menggunakan metode yang bervariasi gitu kan, supaya Ya. tidak monoton gitu kan. Iya Bu, iya Bu. Jadi saya akan memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak Gimana nih yang nanya tadi? Oh ini ya? Iya. memberikan pujian, Sudah ya? penghargaan kepada siswa yang Ya, diam. pas 30 menit ya? Ya, bisa juga Pak Asep dengan ngasih Nanti pujian, biar kalimat positif, kita kasih pujian gitu kan. Gimana Pak Asep? Oh gitu ya Bu ya. Jadi sudah mendapatkan gambaran strategi apa yang saya akan lakukan gitu Bu. Iya, tadi kan dengan yang tadi Pak Asep ya, yang kita Iya. diskusikan tadi ya. Pakai apa tadi? Iya, jadi di sini saya akan memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara, Bu. Lalu Iya, iya. memberikan pujian ataupun penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran, Bu, gitu, Bu. Iya, ya, benar sekali Pak Asep. Selain tadi metode yang variatif juga kasih Betul. penghargaan gitu kan kepada anak-anak yang sudah kondusif gitu kan. Oke. Sudah Pak Asep ya, berarti sudah mendapat gambaran ya sejauh ini ya, strategi yang mau diambil nih. Iya, Bu. Alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan dan ide-ide kreatif dari Ibu Lestari gitu. Alhamdulillah, baiklah. Saya rasa kita sudah selesai ya ini ya Pak Asep diskusinya. Bagaimana menurut Pak Asep? Terima kasih, Bu. Pokoknya nanti saya akan coba lakukan apa yang sudah kita bicarakan tadi, Bu. Dan saya akan praktekkan kepada siswa di kelas, Bu. Iya, Terima kasih, silakan Bu Lestari. Iya, silakan Pak Asep diimplementasikan strategi tadi, dan saya bersedia nih berkolaborasi dengan Pak Asep gitu dalam melakukan aksi nyatanya di kelas nanti gitu dari diskusi-diskusi tadi kan gitu kan. Terima kasih, Bu, atas waktunya, Bu. Iya, sama-sama Pak Asep. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.